Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Aku serahkan seluruh perkaraku kepada Allah, karena hanya Allah lah yang mengetahui keadaan seorang hambanya. Ayyuhal ahbab muwalun, pecinta keluarga Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini mari kita bersama menumpahkan air mata kita kalau bisa untuk kesedihan dan musibah Fatimah Az-Zahra'i salamullahi alaiha, di mana malam-malam ini adalah malam-malam puncak, malam Fatimiyah salamullahi alaiha. Kita memberikan salam khusus di malam ini untuk bunda tersebut. Assalamu ala dil'il maksur. Salam untuk tulangnya yang patah. Assalamu ala dam'il mahjur. Salam untuk air mata beliau yang menangis sepeninggal ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Assalamu ala ibnatir rasul. Assalamu ala Fatimatul Batul. Ma khaba wallahi man tamassaka bikum. أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا. إن كيل حواء قلت فاتم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. Seorang syair itu berupaya menjelaskan kalau mereka berkata bahwa yang lebih mulia adalah Ummul Bashar Hawa, istri Nabi Adam, qultu Fatimu fakhruha, bahkan Fatimah kebanggaannya. Au qila Maryam qultu Fatimu afdalu, atau mereka membanggakan Maryam, aku katakan Fatimah lebih afdal dari Maryam bint Imran. Bagaimana wahai syair? Afahal li Hawa walidun ka Muhammadin. Apakah Hawa memiliki ayah semulia Muhammad seperti ayah Fatimah sallallahu alaiha? Afahal li Hawa walidun ka Muhammadin, am hal li Maryam misli Fatimah ashbulu. Apakah Maryam memiliki putra-putra seperti putra Fatimah? Putra Maryam Nabi, seorang ulil azmi, Nabi Isa. Tahukah Nabi Isa nanti yaumul qiyamah, akhiruz zaman, muttafaqun alaih, beliau akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar seorang makmum yang salat di belakang putra Fatimah salamullahi alaiha al-Faraj ali Muhammad ajjalallahu ta'ala lahu al-Faraj. Am qila Maryam qultu Fatimu afdalu. Kemudian syair itu berkata,
ولسوف تأتي في القيامة فاتم تشكو إلى رب السماء وتعول يوم القيامة. Fatimah akan mendatangi ila rabbiha, rabbis sama, menghadap Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala, wa ta'ulu dengan awil, dengan tangisannya. Apa yang dikatakan Az-Zahra salamullahi alaiha yaumal qiyamah, wa la tarfa'anna janinaha wa haninaha bishakayatin minha as-sama tatazalzalu. Fatimah yaumal qiyamah akan mengangkat janinnya yang terjatuh muhsin dengan mengatakan, wala tarfa'anna janinaha, ya Rabb, ya Allah, bi ayyi dhanbin qutilat, salah apa, dosa apa anak ini ya Rabb. Wa haninaha, dengan hanin dan tangisan di hadapan Rabbul Alamin. Kemudian apa yang dikatakan, tashki bi syakayat minha sama tatazalzalu, yang menjadikan ketika Az-Zahra yaumal qiyamah membawa putra tersebut bergetar seluruh langit dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zahra digambarkan oleh seorang syair itu, apa yang dituntut Az-Zahra? Rabba mirasi wa ba'li haqqahu ghasabu wa abnai jami'an qutilu. Rabbah, wahai Tuhanku ya Rabbal Alamin, mirasi, warisanku dan hak suamiku dirampas. Ghasabu, mereka mengghasab hak mereka. Wa abnai jami'an qutilu, ya Allah, dan seluruh putraku di bumi hanguskan oleh mereka umat tersebut. Kemudian Az-Zahra amam al-mahsyar yaum al-qiyamah, waladai, ya Allah, dua putraku ya Allah, Al-Hasan wal Husain. Waladai dabis summi amsa qalbahu qita'an. Ya Rabb, ini Al-Hasan putraku dengan racun memuntahkan bagian organ dalamnya, qita'an, dengan bagian belahan jiwanya. Wa hadha bid-dima' yughassilu, sedangkan yang satu lagi Al-Husain dimandikan dengan darahnya. Nanti yaumal qiyamah, wala sawfa ta'ti yaumal qiyamati Fatimun wa qamisuha bidamil Husain mulattakhu. Nanti yaumal qiyamah dikatakan dalam riwayat bahwa Fatimah akan menghadap Rabbul Alamin, Rabbil Arsy, dengan keadaan bagaimana ya mukminun? Keadaan pakaiannya penuh dengan darah Abi Abdullah, dengan mengatakan Rabbin taqim mimman abadu idrati. Ya Allah, balaskanlah mereka yang telah membumi hanguskan ibadah li idrati. Wasabau ala ujfin yaq banatiya, balaskan mereka ya Rabb. Kemudian wasabau ala ujfin niyaq banatiya, mereka mentontonkan, menawan wanita-wanitaku. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fasaya'lamu alladhina zalamu ala Muhammadin أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أيها الأحباب، أعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها
Kita berada pada puncak kesedihan saat ini 90 hari lebih setelah wafat Rasulullah, yaitu riwayat yang ketiga bahwa putri beliau menyusul kematian Ar-Rasulul A'zam wan Nabiyil Akram Muhammad sallallahu alaihi wa alihi 95 hari setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkata, summa, kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, summa la arda hatta tardai, summa la arda hatta tardai, summa la arda hatta tardai. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkali-kali menyampaikan bahwa Fatimah salamullahi alaiha bukan sekedar seperti seorang ibu. Ketika kita mendapatkan hadis beliau mengatakan bahwa ridallah min ridal walidain wa sukhtullah min sukhtil walidain, itu adalah tabaan. Allah ridha, sebab keridhaannya Allah adalah keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu karena mereka murka dengan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkata, ridha Allah fi ridha Fatimah wa ghadabuhu fi ghadabiha. Bukan sebaliknya. Kalau kita mempelajari bahwasanya kita mengatakan Rasulullah bersabda, ungkapannya, nasnya, redaksinya, beliau mengatakan Fatimah ridhaha min ridallah wa ghadabuha min ghadabillah, bahwa keridhaan Fatimah itu adalah berasal dari keridhaan Allah, maka di situ adalah intinya adalah keridhaan Allah. Akan tetapi kalau ini redaksinya Allah yarda li ridha Fatimah, Allah ridha dengan keridhaan Fatimah, wa yaghdabu li ghadabiha. Bahkan di akhir hadis yang barusan saya bacakan diulang 3 kali, summa wallahi, sumpah. Beliau dengan mengucapkan sumpahnya, demi Allah, aku tidak akan pernah ridha, la arda hatta tardai anti Fatimah. Aku tidak akan pernah ridha sampai engkau ridha ya Fatimah. Dan diulang 3 kali. Dan aku tidak akan pernah ridha selama engkau tidak ridha ya Fatimah. Ketika ayat firman Allah Subhanahu wa taala turun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah khitabnya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, wa'mur, ya Rasulullah, perintahkanlah ahlaka, wa'mur ahlaka bis-salat, perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha, dan ajarkan bagaimana hududihal kamilah, ajarkan bagaimana cara salat yang sempurna kepada keluargamu terlebih dahulu ya Rasulullah. Ahlaka, dikatakan ketika ayat ini turun, Rasulullah dalam riwayat 6 bulan, dalam riwayat yang lainnya 9 bulan, 6 ashur, ada yang mengatakan 9 ashur, 6 bulan atau bahkan 9 bulan. Setiap kali Rasulullah hendak menuju ke mihrabnya untuk salat, beliau menghampiri untuk melakukan tatbiqan li hadhil ayah, untuk meraktekkan perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu dan putri-putrimu untuk menegakkan salat. Beliau mengetuk pintu rumah Fatimah dan mengatakan, as-salat, as-salat ahlu baiti, salat, salat wahai keluargaku. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengajarkan semuanya kepada umat, dan bahkan ketika mengetuk, yata'ammad, dilakukan dengan sengaja selama 6 bulan berturut-turut di hadapan kehidupan seluruh para sahabatnya. Disaksikan setiap kali Rasulullah hendak salat, mengetuk rumah mereka terdahulu dan mengatakan, as-salah, as-salah, yarhamkumullah, semoga rahmat untuk kalian ahlul bait. Mempraktekkan kepada kalian bahwa mereka ini adalah orang yang pertama kali akan menegakkan salat, pertama kali yang mengindahkan salat, pertama kali yang selalu fi nasbi a'yunihim,
di pandangan pertama mereka adalah menegakkan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di kesempatan yang lainnya, ketika ayat Al-Quran turun mengatakan, jangan kamu memanggil Rasulullah, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kamu menjadikan memanggil Rasulullah seperti halnya kalian memanggil satu sama lain dengan kalian. Rasulullah berbeda. Jangan kalian memanggil Rasulullah dengan namanya langsung. Jangan kamu memanggil di hadapan kehadiran Rasulullah dengan ucapan Muhammad, wahai Rasul, atau yang lainnya. La, Rasulullah langsung dari firman Allah tabaraka wa ta'ala untuk tidak memanggil atau menyerukan nama Rasulullah kecuali dengan bi'ahabbil asma'i ilaihi, dengan nama penyebutan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dikatakan ketika ayat ini turun, keesokan harinya Fatimah Az-Zahra berjumpa dengan ayahandanya. Beliau langsung ketika sampai melihat Rasulullah tidak lagi memanggil ya Abah, memanggilnya assalamu alayka ya Rasulullah, salam untukmu wahai Rasulullah. Langsung dijawab oleh Rasulullah, la alayki hadhil ayat, tidak untukmu ayat ini turun wahai Fatimah. Panggil aku dengan sebutan ayah, sesungguhnya itu arda lirrabb wa arda liqalbi, itu lebih direlai oleh Allah dan lebih aku senangi kalau dari lisanmu terlontar memanggil dengan sebutan wahai ayahku, wahai junjunganku, wahai kepemimpinanku, wahai orang yang memberikan segalanya. Fa anti ummu abiha. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ketika selalu beranjak dari tempatnya dengan mengatakan marhaban biki ya umma abiha, wahai Fatimah, wahai ibu untuk abahnya. Fatimah salamullahi alaiha dengan seluruhnya yang kita tahu dalam kesempatan malam-malam yang lalu pernah saya jelaskan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yu'alliq, menjadikan keridhoannya berdasarkan keridhoan Fatimah dan kemurkaannya dengan kemurkaan Fatimah. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah telah sampai indalla ala syai'. Kalau menunjukkan akan sesuatu, ini menunjukkan maqam yang begitu luhur, menunjukkan bahwa beliau telah mendapatkan ismah, kemaksuman, keterjagaan dari Rabbul Alamin. Kita saksikan kalau wanita biasanya lebih mendahulukan emosionalnya, lebih mendahulukan rasa atifiyahnya, akan tetapi Rabbul Izzati wal Jabarut allaqa ridahu biridaha. Allah menjadikan keridhoannya berdasarkan keridhoan Fatimah. Ini bukan main-main. Ini hadis yang para ulama kita mensyarahinya berjilid-jilid daripada hadis. Kutub berjilid-jilid daripada kitab menjelaskan apa maksudnya. Apa sama seperti halnya tadi keridhoannya Allah itu seperti berada pada keridhoan kedua orang tua. Tidak sama. Kalau Fatimah, Allah ridho karena keridhoan Fatimah dan murka karena murkanya Fatimah. Kalau ibu kita bagaimana, orang tua kita? Sebab untuk mendapatkan keridhoan Allah salah satunya adalah usahakan untuk kalian mendapatkan keridhaan orang tua. Sebab kemurkaan Allah adalah salah satunya melalui kemurkaan orang tua. Akan tetapi kalau Fatimah, ridha Allah min ridha Fatimah. Keridhaan Allah dari keridhaan Fatimah. Artinya Allah tidak bakal pernah ridha selama Fatimah tidak ridha. Dan Allah pasti murka selama Fatimah itu murka. Kalau kita tahu bahwa ada hadis yang lainnya dikatakan 700 ruwah, 700 periwayat lebih, sunnatan wa wahabiyatan wa salafiyah, dan semua madhahib islamiyah yang ada saat ini semuanya meriwayatkan hadal hadis. Hadal hadis laisa hayyinan, bukan hadis yang biasa, menggambarkan bahwa Allah yarda li ridaha wa yaghdabu li ghadabiha. Allah ridha dengan keridhaannya dan murka dengan kemurkaannya. Kalau kita telah pahami bahwa
ini dijadikan Fatimah sebagai pintu keridhoannya, pertanyaannya, pembahasan malam ini, yaitu bagaimana nurdi Fatimah, bagaimana kita berupaya untuk mendapatkan keridhaan daripada Bunda Fatimah salamullahi alaiha. Kaifa nurdi Fatimah, atau kaifa nahsul ala ridha Fatimah, bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan mendapatkan keridhaan daripada sosok wanita ini yang dijadikan keridhaan Allah dari keridhaannya. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaannya, dikatakan minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan. Minimal 3 hal tersebut apa? Yang pertama adalah al-mahabbatu laha wa lidurriyatiha. Pertama hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa menggapai keridhaan Fatimah, sehingga kita menggapai ridwanullahil akbar, menggapai pada keridhaan puncak, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berikanlah kecintaan kalian kepada Fatimah. Al-mawaddah wal mahabbah laha wa lidurriyatiha. Cinta kepadanya, dan tidak cukup sampai di situ, dan cinta kepada durriyahnya, kepada para maksumin al-adhar, para keluarga beliau, putra-putranya yang disucikan oleh Allah dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Kalau kita berupaya untuk mendapatkan keridhaan Fatimah, pertama kali kita harus memberikan cinta. Walhamdulillah, muslimin semuanya, kalau ditanya apa mereka cinta sama Fatimah, wallahal azim, tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari, dan pasti akan mengatakan tidak mungkin kita tidak cinta kepada Fatimah. Muhal. Semua pasti mengeklaim dirinya cinta dengan Fatimah. Semuanya kullun yadda'i waslan bilaila. Semua mengeklaim dirinya sebagai majnun, seperti cintanya Majnun kepada Laila. Akan tetapi hada iddia, hada hanya klaim, hanya ucapan tanpa ada perbuatan. Tanya kepada segenap muslimin, apakah kalian cinta kepada Fatimah? Naam. Kalimatun ma ashalaha, kalimat yang begitu mudah diucapkan dengan lisan kita dengan mengatakan aku cinta padamu. Uhibbuki ya Fatimah, ya bad'atan nabi, ya bahjata qalbil Mustafa, yang menjadikan bahagianya hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Pasti mereka mengatakan cinta pada Fatimah. Mustahil, bahkan para habaib kita mengatakan yartah qalbi idza qad dzakar Fatimah. Sungguh tenang hatiku ini kalau ada satu orang aja menyebutkan kemuliaan Fatimah sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Fatimah. Ada qasidah mereka yang mengatakan, siapa bintun Nabil Mustafa anwaruha daima. Itu adalah bintun Nabi, putri Rasulullah yang anwaruha daima, cahayanya sampai saat ini masih menerangi kegelapan di dunia ini, masih menerangi setiap orang yang tersesat untuk cinta kepada Fatimah salamullahi alaiha. Sehingga pertama kali yang harus dilakukan, yang alhamdulillah semuanya pasti mengatakan demikian, yaitu cinta kepada Fatimah dan cinta kepada dzurriyyahnya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada para maksumin al-adhar, putra-putra pilihan Fatimah salamullahi alaiha. Setelah ini, yang kedua, asy-syaqq ats-tsani, bagian yang kedua untuk kita bisa mendapatkan keridhaan Fatimah, ternyata cinta saja tidak cukup ahibbati. Cinta saja tidak mewakili kita untuk menggapai keridhaan Fatimah. Kita selain cinta, kita juga diperintahkan, dianjurkan untuk melakukan al-bara'ah min a'da'iha wa zalimiha. Berlepas tangan, tidak ikut campur kepada siapa? A'da'iha, musuh-musuhnya dan yang menzaliminya. Kalau kita cinta, semuanya cinta. Tapi giliran yang keduanya, kita mengatakan jam'an bainal qaulain, berupaya menggabungkan semuanya. Naam, gabungkanlah antara teh dan kopi, silahkan, tidak bisa diminum dan tak bisa dinikmati. Kopi sendiri, teh sendiri.
kalau kamu ingin cinta kepada Fatimah, cinta itu adalah far'ain. Cinta itu jangan bertepuk sebelah tangan, jangan jadikan dengan satu sayap saja. Jadikanlah ka'ahadil janahain. Jadikan seperti dua sayap yang membumbung tinggi untuk mendapatkan keridhaan Fatimah. Dengan apa? Dengan berlepas tangan, dengan tidak ikut campur kepada siapa yang menzalimi Fatimah. Siapa yang menzalimi Fatimah? Hadza huwal as'ab. Inilah jawaban yang paling sulit untuk kita sampaikan. Ada yang mengatakan bahwa belum saatnya kita membahas hal-hal yang demikian. Naam, sahih. Kalau saat ini 1443 Hijriah belum saatnya. Kira-kira kapan saatnya? Pengen tahu, yang menzalimi Fatimah adalah orang yang melakukan pembunuhan kepada putra-putra Fatimah. Kira-kira Fatimah ridha dengan siapa yang membunuh putranya? Akankah Fatimah dengan mengatakan, aku ridha kepadamu untuk kamu membunuh putraku Al-Hasan, untuk kamu membunuh putraku Al-Husain? Silahkan racuni putraku Al-Hasan, wahai Ja'dah binti Al-As'as, racuni sampai dia terbunuh, atau bumi hanguskan setiap laki-laki yang ada di Karbala, aku akan tetap ridha kepadamu. Ya laha min mawaddah. Apa ini cinta? La hasya wa kalla. Ternyata yang menzalimi Fatimah adalah orang-orang yang berani mengambil sikap untuk membumi hanguskan putra-putranya, yang berani untuk tidak memberikan haknya, yang berani menolak Fatimah. Siapa Fatimah? Ketika ditanya oleh Amirul Mukminin, mereka bertanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayatul tathhir, bahwa mereka ini adalah yang dimaksud daripada ayatul tathhir, yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Kalau nanti ada, ini yang ditanyakan kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin bertanya kepada mereka, bagaimana kalau nanti di pengadilan ada dua orang saksi, syahada syahidun min ahliha, ada orang yang memberikan kesaksian bahwa Fatimah melakukan tindak pidana. Apa yang harus engkau lakukan? Kalau ada orang memberikan kesaksian syahadatu zur, kesaksian bohong dan dusta, mengatakan bahwa Fatimah telah mencuri atau Fatimah telah melakukan hal-hal yang lainnya, waliyadzubillah. Kalau ada dua orang saksi memberikan kesaksian bahwa Fatimah melakukan demikian, apa yang akan engkau lakukan? Dijawab, aku pasti akan melakukan qisas kepadanya. Aku akan melakukan hukum kepada orang tersebut sesuai dengan hukumnya. Dijawab oleh Amirul Mukminin, laqad kafart. Kalau begitu kamu telah mengufuri hal tersebut. Kenapa ya Amirul Mukminin? Qaddamta syahadatil makhluqin ala syahadatil khaliq. Kamu telah mengutamakan kesaksian seorang makhluk biasa yang mungkin salah, yang mungkin dusta, daripada kesaksian Rabbul Izzati wal Jabarut Al-Khaliqi tabaraka wa ta'ala, ketika Allah bersaksi bahwa Allah lah yang berkehendak untuk mensucikan Fatimah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Allah hanya ingin dengan iradahnya untuk mensucikan ahlul bait, termasuk ahlul bait adalah Fatimah. Allah memberikan kesaksiannya bahwa hadhihi tahira, hadhihi mutahhara, ini yang suci, ini yang siddiqah, ini yang benar. Di situ ada dua orang memberikan kesaksian. Kamu ambil omongannya dan kamu pukulkan, tadrib ardul jidar, kau lemparkan kesaksian Rabbul Izzati wal Jabarut yang memberikan kesaksian bahwa Fatimah adalah orang yang paling suci. Hadhihi idzan al-bara'ah min a'da'iha. Kita diminta untuk juga berlepas tangan dari siapa yang berani menzalimi Fatimah salamullahi alaiha. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah difa' anha wa nusratiha. Kita berupaya melakukan pembelaan, ad-difa'. Apa yang bisa, apa yang mampu untuk kita. Kalau Anda sebagai seorang pengusaha dengan harta kalian, kalau Anda sebagai cendekiawan dengan keilmuan dan kajian ilmiah kalian, kalau kalian memiliki tenaga yang kuat dengan tenaga kalian, difa'an Zahra salamullahi alaiha, difa'an sahati hadratil Muhammadiyah, kamu melakukan pembelaan daripada kehormatan
kemuliaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini bukan main-main. Yang kamu bela bukan sekedar manusia yang memanjangkan rambutnya dan disemir dan mengatakan Islam yang sebenarnya. Yang kau bela ini adalah Bad'atul Mukhtari salamullahi alaiha. Yang pasti dengan pembelaan kamu kepadanya, itu kamu akan melakukan hal yang terbaik. Hada menyampaikan mardatillah, menyampaikan mardati Fatimah untuk mendapatkan keridhaan mereka, mendapatkan keridhaan Fatimah dan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. 3 hal ini ringkasannya. 3 hal ini diringkas dengan 1 kata saja. Apakah? Yaitu al-mawaddah wal mahabba laha wa lidurriyatiha, cinta kepada keluarganya, bara'ah min a'daiha wa difa'anha, diringkas dengan 1 kata, yaitu al-wilayatu laha, yakni kamu memberikan wilayah kepada Fatimah salamullahi alaiha, mengutamakan Fatimah daripada seluruh wanita yang ada. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah yaumal akhir, hari akhir daripada kehidupan Rasulullah, mengatakan, ya Ali, wahai Ali, hadihi Maryamil Kubra, wahai Ali, ini adalah Maryam yang paling besar. Maryam itu yang binti Imran, ibu daripada Nabi Isa, Nabi Ulil Azmi, Sayyidatun Nisa'i alamiha, sosok wanita yang paling mulia di zamannya. Wabnati Fatimah, putriku Fatimah, paling mulianya golongan wanita siapapun dia yang pernah diciptakan oleh Allah minal awwalina wal akhirin. Fatimah hadhihi ya Ali Sayyidatun Nisa'il Alamin. Kemudian di akhir itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengatakan, ya Ali, wahai Amirul Mukminin, lakukanlah seluruh apa yang diperintahkan oleh Fatimah salamullahi alaiha, dengan mengatakan, ya Ali, inni radin amman radiyat anhu ibnati Fatimah, wahai Ali, ketahuilah aku ridha sesiapa yang diridhai oleh Fatimah. Wa kadzalika rabbi wa malaikatuh, demikian pula Tuhanku dan beserta malaikatnya. Ya Ali, wahai Ali, ini kecaman Rasulullah, wailun, wail wasubur, celakalah, bahagia, bahayalah, hati-hati, wailun liman zalamaha wa wailun liman ibtasa haqqaha, celakalah yang mengambil haknya, wailun liman hataka hurmataha, celakalah yang telah menghancurkan hurmah martabat Fatimah, wailun liman ahraqa babaha, wailun liman adda qalbaha, celakalah yang menyakiti hati Fatimah salamullahi alaiha. Kemudian Allahumma inni minhum bari wa hum minni bura, ya Ali, aku juga berlepas tangan, dan Rasulullah pun tidak ikut campur sesiapa yang telah menjadikan jengkel hati putriku Fatimah. Aku berlepas tangan dari mereka dan mereka bukan daripada umatku. Wa hum minni bura, tidak ada kaitannya sama sekali. Mereka umat yang berani membunuh keluarga Rasulullah. Bu'dan liqaumin qataluk, jauh untuk sosok kaum yang berani melakukan pembunuhan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni lahum wa liman syaya'ahum, aku dari mereka dan mereka dari aku, dan aku beserta kepada siapa yang cinta kepada mereka dan berlepas tangan dari musuh-musuh mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengatakan hadis di awal tadi, summa wallahi ya Fatimah, sumpah kemudian wahai Fatimah, la arda hatta tardai, la arda hatta tardai, la arda hatta tardai, aku tidak akan pernah ridha sampai engkau ridha. Dan Allah tabaraka wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberikan engkau wahai Rasulullah sampai engkau ridha. Bagaimana kalau Rasulullah tidak ridha hingga putrinya ridha? Maka kalau tidak mendapatkan keridhaan Fatimah,
maka apakah yang akan didapatkan? Sebaliknya, wailun liman dzalamaha, celakalah. Oleh karena itu kita berupaya untuk menggapai keridhaan Fatimah minimal dengan 3 hal ini. Dan ada satu lagi nas riwayat daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Askari dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Hasan. Di situ ada seorang wanita bertanya kepada Amirul Mukminin yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Askari, ayah daripada sahib al-asr wal zaman ajjalallahu ta'ala lahul faraj, yang nasnya begini: ruya an al-Imam Al-Hasan Al-Askari alaihi assalam annahu qala rajulun li imra'atihi. Diriwayatkan dari Imam Hasan, ada seorang laki-laki yang berkata kepada wanitanya, kepada istrinya, apa yang dikatakan? Idhabi ila Fatimah, wahai istriku, ketuk rumah Fatimah, berangkatlah kamu menuju Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallimiha anni, sampaikanlah salamku untuknya dan katakanlah ana min syi'atikum aw lastu min syi'atikum. Tanyakanlah wahai wanitaku, wahai istriku kepada Fatimah, aku termasuk golongan yang mencintai kalian atau yang tidak cinta kepada kalian? Aku golongan yang kalian ridhoi atau bukan? Bagaimana untuk mendapatkan keridhaan Fatimah? Lihat jawaban Fatimah salamullahi alaiha. Faqalat alaiha salam. Dijawab oleh Fatimah salamullahi alaiha, quli lahu. Katakanlah wahai wanita kepada suamimu yang bertanya, in kunta. Ini syaratnya untuk termasuk golongan syiahnya, pecintanya, pengikutnya, orang yang mendapatkan keridhaan Fatimah adalah tolak ukurnya ada. In kunta ta'mal bima amarnak wa tantahi amma zajarnak anhu fa anta min syiatina wa illa fala. Kalau kamu mendapati dirimu, anta bisa tahu keadaan masing-masing, tahu dapurnya masing-masing, tahu keadaannya. An-nafsu ala nafsihi basira, tahu basir walau alqa ma'adira. Walaupun kita menyebutkan berbagai macam udurnya, mungkin ada alasan dan lainnya, kita berupaya menyampaikan alasan-alasannya, tapi kita tahu betul bagaimana keadaan kita. Setiap kita tahu bagaimana keadaan kita. Oleh karena itu, kalau kamu ingin mendapatkan keridhaanku, termasuk golongan yang cinta kepadaku, orang yang bersamaku, pengikutku dan pecintaku, tolak ukurnya cuma satu, yaitu kalau kamu melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh kami dan ayah kami, syariat Islam, dan melarang apa yang dilarang oleh kami, maka kamu adalah termasuk min syiatina, termasuk pengikutku dan orang yang mendapatkan keridhaanku. Kalau tidak, maka tidak. Sehingga bagaimana caranya? Idhafatan ila thalatha, tambah daripada 3 hal tadi, bagaimana kita menggapai keridhaan Fatimah? Yaitu dengan melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang rohaniyin, menjadi orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah. Ini Islam yang paling utama yang dibawa oleh Rasulullah adalah Fatimah sebagai difa'an, sebagai sosok wanita yang paling getol untuk melakukan pembelaan terhadap Islam yang dibawa oleh ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan pada akhirnya Az-Zahra'i salamullahi alaiha dikatakan wa kanat mu'assabatar ras. Fatimah setelah ayahandanya meninggal dunia, beliau mengikat kepalanya, nahilatul jism, tubuhnya kurus, muhmarratul ain, matanya memerah karena banyak menangis untuk Rasulullah. Hatinya bersedih tanpa ada yang datang untuk mengucapkan a'tamallahu lakil ajr biwafati abiki, untuk melakukan ta'assi kepada Fatimah. Tidak ada yang datang kepada Fatimah dengan mengatakan semoga Allah memberikan kesabaran untukmu wahai Fatimah sepeninggal ayahmu. Malah mereka melarang untuk Fatimah menangis. Fatimah di akhir hayatnya dikatakan bahwa beliau salamullahi alaiha memanggil Ali bin Abi Thalib, summa awsat wasayaha, menyampaikan
wahai Ali, wahai suamiku, in ana mittu, kalau aku wafat wahai Ali, engkaulah faghassilni, maka engkaulah yang memandikan aku wahai Amirul Mukminin, fahannitni fala tarfa'u thawbi, jangan kau angkat pakaianku karena aku adalah orang yang suci. Kemudian ya Ali, ini wasiatnya, wadfunni lailan, kuburkanlah aku di malam hari ketika semua mata telah terbejam, wahada'atil aswat, tidak ada lagi suara bising, ketika tidak ada satu orang pun yang menghadiri jenazahku. Wahai Ali, summa fi qabri, maka kemudian hilangkanlah kuburanku. Sehingga hingga saat ini ayuhal mu'minun, kalau kita mendatangi pusara orang-orang yang kita cintai, di situ ada dharih, ada maqamnya, ada tempat untuk kita memberikan salam. Assalamu alayka ya Aba Ibrahim. Imam Musa Al-Kadhim ada di sana di Kadhimiyah di Baghdad. Kalau kita datang kepada kakek dan aba sahib al-asri wal zaman, kita bisa menuju ke Samarra. Kalau kita rindu kepada Al-Habib Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, ada raudhah untuk kita memberikan salam kepada Rasulullah. Ya tura antum usyaq az-Zahra, yang cinta dan rindu kepada Az-Zahra, kemana kalian lampiaskan rindu tersebut untuk memberikan salam kepada Az-Zahra? Walaupun kita datang ke Madinah, kita tidak mengetahui persis di mana pusara Az-Zahra. Beliau hanya mengatakan, ya Ali, iqra'i ballighi wuldi assalam ila yaumil qiyamah. Sampaikanlah salamku untuk putra-putraku dan duriyah-duriyahku, khususan para sadah dan para pecintaku. Salam untukku. Artinya ada makna tersirat, wahai umat, wahai muslimin, aku putri satu-satunya yang madlumah, aku putri satu-satunya yang tidak diketahui kuburannya, aku putri satu-satunya yang dimakamkan di malam hari, aku putri satu-satunya yang tidak ada menghadiri untuk mensolati diriku. Bagaimana keadaan Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam ketika selesai menguburkan Az-Zahra? Beliau berkata dalam syairnya, لكل اجتماع بين خليلين فرقة, setiap perkumpulan dengan dua kekasih pasti ada perpisahan. Ya Zahra, kini saatnya aku berpisah denganmu. لكل اجتماع بين خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل. Dan setiap perpisahan selain kematian masih sedikit. Mungkin kita terpisah jauh, tapi sesaat kita bisa melihat, kita bisa menelpon, menanyakan keadaannya. Tapi kalau yang memisahkan itu kematian, ya Zahra, ini sangat berat untukku. Qalla an safiyatuka sabri, itu yang dikatakan oleh Amirul Mukminin, hilanglah saat ini kesabaranku. Wa kullal ladzi dunal mamat qalilun. Kemudian Amirul Mukminin berkata, inna iftiqadi Fatiman ba'da Ahmadin, sesungguhnya aku kehilangan Fatimah yang sebelumnya aku kehilangan Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dalilun an la yaduma khalilu, sebagai bukti bahwa tidak akan kekal sosok kekasih yang ditinggal kekasihnya di dunia ini. Ali bin Abi Thalib akan tetapi ya mukminun hidup 25 tahun lebih setelah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Kalau Fatimah wafat 11 Hijriyah dengan kesepakatan ahli tarikh, Amirul Mukminin wafat pada tahun 40 Hijriyah. Dari 11 ke 40 itulah kehidupan Amirul Mukminin, dan beliau mengatakan amma huzni fasarmad wa amma laili famusahhad. Bahkan dikatakan dalam peperangan beliau fi lailatul hajir, malam yang paling sulit yang dihadapi oleh Amirul Mukminin ketika berperang dengan Muawiyah di Siffin, 6 bulan peperangan ayuhal mukminun. Dalam keadaan demikian Amirul Mukminin memutih seluruh jenggotnya. Seorang laki-laki yang umurnya hampir 60 sekian tahun memutih seluruh jenggotnya dan dikatakan, ya Amirul Mukminin, tidakkah engkau memacari daripada rambut dan jenggotmu sehingga mereka tidak merasakan kehinaan dan merasa engkau seperti pemuda zaman dulu?
Dijawab oleh Amirul Mukminin, "Ata'lamun anna fi hidad?" Bukankah kami dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan azab? Ditanya, azab siapa ya Amirul Mukminin? Kesedihan siapa? Adakah keluargamu yang meninggal di hari-hari ini? Dijawab, azaan ala Fatimah. Kesedihanku atas Fatimah. Setelah berpuluh-puluh tahun, kesedihan itu tidak hilang dari hati Amirul Mukminin. Wa min sawadi matniha aswaddal fadha. Ya sa'adallah qalba Imam al-Murtada. Mari kita akhiri malam ini bersama dengan membaca ayat tersebut, ayat Allah tabaraka wa ta'ala, amma yujibul da'a wa amma yujibul ويكشف السوء أما مضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها رب صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم اقض حوائجنا وحوائج كل محتاج واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. Ya Allah, jadikanlah kami pecinta keluarga Rasulullah, pecinta Az-Zahra. Hidupkan kami dalam kecintaan mereka, wafatkan kami dalam keadaan cinta pada mereka, dan gabungkanlah kami nanti yaumul qiyamah bersama mereka ya arhamar rahimin. Rahimallahu man qara al-Fatiha wa qablaha salawat.